Heho Pop gengs. Ada robot pencetak gol, ada mesin assist terbaik. Tapi cuman ada satu alien yang mendarat di lapangan hijau. Yang menyihir pemain, wasit, dan penonton, dan menghadirkan kemungkinan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Jenius, berlari dari sisi kanan dan kiri, menggiring, mengoper, atau mencetak gol. Las Vegas next this magician. He is unbelievable. He doesn't score the goals, but he creates the goal. Alves. Lionel Messi. Messi! Brilliant! Remember the name, Lionel Messi. At the age of 17 scores his first goal for Barcelona. Alien itu bernama Lionel Andres Messi. Llamo Lionel Messi, tengo 13 años. Re lindo, está allá a jugar en el Barcelona. Pensar club más grande del mundo. Al centre cap a Messi, Messi al punt de penal, encara Messi, gol! Numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo! 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 Lahir di kota bising dan padat, Rosario tahun 1987 silam. Dengan kondisi kekurangan hormon pertumbuhan, membuatnya menjadi pria kecil yang terlihat ringkih. Saudaranya menyebut dia La Pulga atau kutu, kecil dan lincah. Leo tumbuh di lingkungan kelas pekerja, keluarga berdarah Italia Spanyol yang mencintai sepak bola. Ayah manajer pabrik baja, dan ibu pekerja bengkel magnet. Dunia Leo adalah dunia sepak bola, dikenalkan oleh neneknya sejak balita, yang akan mengajaknya membaui stadion tiap akhir pekan, menyaksikan klub lokal kebanggaan mereka. Jika tidak ada jadwal pertandingan, Leo akan bermain sepak bola bersama dua sepupunya, yang kelak juga menjadi pesepak bola profesional. Selain bersekolah, ia menghabiskan waktu di klub pemuda lokal Grandoli, yang sudah ia jalani sejak usia 4 tahun, dilatih oleh ayahnya. 2 tahun kemudian, Leo bergabung di tim junior Newell's Old Boys, klub yang menjadi alasan nenek mengajarnya berakhir pekan di stadion. Klub yang mencatat namanya sebagai pemuda dengan cetakan 500 gol selama 6 tahun bermain. Klub yang tidak menepati janji kepada ayah Leo untuk membayar pengobatan hormon anaknya, yang kelak dibayarkan kontan oleh Barcelona. Jika beberapa orang perlu latihan keras untuk bisa jago, sang alien yang telah dikaruniai bakat tinggal mengasahnya saja dan membumbuinya dengan konsistensi. Tapi karena Leo juga melewati latihan yang keras, maka wajar jika Charles Rexach berminat meminangnya setelah laga uji coba tahun 2000. Dipinang dengan serbet makanan karena direktur utama Barcelona itu lupa membawa kertas. Hijrah ke Spanyol, Leo masuk ke Akademi Pemain Muda Barcelona, La Masia, dan tinggal di apartemen yang dekat dari stadion klub yang kelak menjadi panggungnya, Nou Camp. Bermain di tim junior Barca, Leo di ruang ganti dan Messi di lapangan hijau adalah sosok yang berbeda. Di ruang ganti, ia adalah remaja pemalu yang selalu rindu rumah. Di lapangan hijau, ia adalah tuan rumah yang bebas berkeliaran dari sisi kiri dan kanan, melambungkan bola atau menahannya. Debut seniornya tahun 2005, assist dari legenda Barca, Ronaldinho, dikonversikan menjadi gol pertama seniornya yang tak pernah dilupakan. Ronaldinho to Messi. Will he get that first goal for Barcelona? Remember the name, Lionel Messi. At the age of 17, scores his first goal for Barcelona. He's a great friend, and I'm very happy that I assisted his first goal, which makes me part of the history of a historic player. De gol, entonces hago parte de la historia de un jugador que ha hecho historia. Tak salah jika penghargaan Golden Boy diberikan kepadanya kala itu. Di tahun yang sama ia debut U20 Piala Dunia, membela Argentina dan langsung mengangkat piala 3 sekaligus, trofi juara, pemain terbaik, dan top scorer. Musim berikutnya tahun 2006, tepatnya di usianya yang ke-18 tahun, Leo menjadi Messi, starting 11 dengan tim seniornya. Tahun 2007,
ia mencetak hat-trick pertamanya saat laga panas El Clasico. Messi perlahan bertransformasi menjadi alien di depan para legend Barca, Ronaldinho dan Xavi. Messi mulai dikenal, namanya digaungkan dari mikrofon komentator, menggema ke supporter dan terdengar ke analis dan media. Masa-masa itu Maradona belum meninggal, tapi Messi dengan lancang mereplika gol-gol El Cebolita di banyak kesempatan. Salah satunya adalah gol tangan Tuhan tahun 2007 saat melawan RCD Espanyol. Dan yang tercatat sebagai gol replika terbaik sepanjang masa adalah ketika bermain di semifinal Copa del Rey 2007 melawan Getafe CF. Berlari dari jarak 62 meter melewati 6 pemain lawan termasuk kiper, menembak dari posisi yang sama dan merayakannya dengan berlari ke pojokan. Messi mengagumi senior senegaranya itu, dan Maradona menaruh hati kepada pemuda kecil itu saat Messi masuk menjadi pengganti di debut Piala Dunianya tahun 2006. Tapi Messi bukan Maradona. Messi tetaplah Messi yang melewati banyak hal bersama Blaugrana. Dari kiri, pelatihnya Frank Rijkaard memindahkannya ke kanan agar bisa memanfaatkan kekidalannya. Dari nomor punggung 19, jersinya berubah menjadi angka 10, diwariskan Ronaldinho setelah pergi dari Barca tahun 2008. 4 musim pertamanya di Barca, ia mencetak 70 gol, 13 assist, dan berkali-kali hat-trick. Messi bahkan mengantar Barca memenangkan 3 piala dalam satu musim tahun 2008. Dan itu baru pertama kalinya klub Spanyol mencatat treble winner, Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Musim-musim berikutnya masih bersama Blaugrana, Messi mengubah skema permainan di laga El Clasico 2009. Tatkala memainkan peran false nine untuk pertama kalinya, atas permintaan Pep Guardiola. Peran yang tak banyak pemain bisa lakukan. Posisi ajaib di lini depan agak ke belakang. Nobody can compare with Cristiano Messi. Nobody. Messi is a part. Messi menjalankan peran dengan baik. Barca menang 6-2 atas rival abadinya, Real Madrid. 2 gol, 2 assist milik Messi. Jejak Messi kian kuat di lapangan hijau. Tahun 2009 adalah masa kejayaannya di usia muda. Pertama kali mendapatkan sepatu emas Eropa dan Ballon d'Or pertamanya. Messi memang pantas. Setahun kemudian untuk pertama kalinya ia mencetak 4 gol dalam satu pertandingan saat melawan Arsenal di perempat final Liga Champions. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. 4 tahun berturut-turut trofi Ballon d'Or tidak beranjak dari tangannya. Bahkan menjadi pemilik Ballon d'Or terbanyak dengan 7 trofi mengalahkan rival sebayanya Ronaldo. Dilengkapi rekor 7 kali Pichichi mengalahkan legend Spanyol Telmo Zarra dan Di Stefano, membuatnya pantas menyandang julukan lainnya, Dewa Gol La Liga, hingga menyabet trofi sepatu emas Eropa sebanyak 6 kali. Musim terus berganti, Messi terus bertumbuh dari wonderkid menjadi superstar. Awalnya dipinang dengan serbet, lalu dikontrak ulang dengan gaji tertinggi dalam sejarah Barcelona. Mengangkat ban kapten tahun 2018, menciptakan rekor, mengalami cedera, bangkit, lalu mendapatkan banyak penghargaan, melihat datang perginya orang-orang kesayangan. Hingga Barcelona mengalami krisis, Messi harus hengkang dari Nou Camp, datang ke Katalan di usia belasan tahun, menjadi warga Spanyol saat beranjak dewasa. 7.504 hari bersama Blaugrana, 778 pertandingan, 672 gol, dan 35 trofi. Dengan derai air mata, Messi mengucapkan perpisahan di usia kepala 3. Perjalanan yang panjang, Leo. Tidak hanya para fans, rekan atau rival Barca yang sedih, tapi juga warga Katalan yang sudah bangga dengannya. Perjalanan Messi di PSG pun cukup keras. Dianggap mandul, tua, dan tidak produktif. Messi pun memperlihatkan kelasnya, menjadi pencetak gol tertua dan menorehkan 50 gol dalam semusim. Bahkan menjadi pemain PSG pertama yang mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2021. Perjalanan klub Messi masih lama, setidaknya bisa bertahan 2 tahun lagi. Tapi tidak dengan Argentina. Piala Dunia 2022 adalah Piala Dunia terakhirnya. Dan bisa ditebak, Messi menutup karir timnasnya dengan sangat sempurna, membawa trofi juara dan trofi pemain terbaik.
hanya satu yang belum dipegangnya, trofi Super Ballon d'Or, yang hanya satu pemain yang pernah meraihnya, legenda Real Madrid Alfredo Di Stefano. Dari Barca hingga PSG, Messi tercatat hanya terlibat konflik di dalam lapangan. Di luar lapangan, Messi adalah pria yang menikahi kekasih masa kecilnya yang terpisah jarak. Pernikahan yang tidak tersorot kamera, dikaruniai anak dan menikmati semuanya tanpa hiruk-pikuk. Memeluk ibu dan bermain bersama keluarga di Argentina sesekali. Ya, dunia Messi adalah dunia sepak bola dan keluarga. Menjelang usia non-produktif, meski dikabarkan akan pulang ke Barca, Xavi dan Laporta betul-betul menginginkannya. Messi tentu akan senang menghabiskan masa-masa terakhirnya merumput di Nou Camp, bahkan jika tidak mencetak gol sama sekali. Setidaknya ia tahu di loker mana sepatunya akan digantung. Video ini adalah persembahan untuk Messi, alien dari galaksi yang berbeda. Meski Guardiola pernah berkata, jangan menulis tentangnya, juga menjelaskan tentang dirinya. Cukup tonton saja ia bermain sepak bola.